setiap ya, hari harus terapi okupasi, terapi fisioterapi. fisioterapi, dan kayaknya sekarang udah jauh lebih baik kan responnya dari Ya, ketawa. benar. Kemarin juga udah bisa jalan tanpa walker, kan tadi pakai walker itu ya. Terus udah bisa jalan tanpa walker. Udah bisa jalan gitu. tanpa walker. Selain kesehatan David membaik, proses hukum juga kalau kita lihat kan juga sudah mulai berjalan. Selesai satu-satu ya. Udah mulai selesai. Yang terkini itu kemarin anak AG vonisnya udah keluar 3,5 tahun. Kalau dari keluarga David cukup puas atau gimana? Dilihat dari bahan pertimbangan majelis kan katanya sudah terpenuhi semua. Kalau sudah terpenuhi semua kok nggak maksimal. Kalau hakim bilang ini terkait karena usianya kan sudah ada potongan setengah nih. Mestinya kan 12 tahun, karena dia anak maka dia jadi 6 tahun. Nah tapi kenapa didiskon lagi? Berarti kan diskon satu-satunya hanya karena usia lagi. Karena dari pertimbangan unsur penganiayaan, berat, terencana, turut serta itu sudah terpenuhi semuanya, Mbak. Gitu. Nah sehingga sebenarnya apapun keputusan hakim kita akan menghargai ya, tetapi pastikan itu sesuai dengan porsinya. Gitu. Jangan yang seharusnya maksimal tetapi tidak maksimal. Nah sehingga karena kita melihat secara pertimbangan hakim sudah maksimal, unsur-unsur terpenuhi, namun secara putusannya masih mencederai keadilan bagi anak korban yang sampai saat ini masih belum bisa dianggap jauh dari pulih gitu. Sehingga kemarin kita juga sudah sampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan yang namanya upaya banding. Dan beberapa waktu lalu juga saya sempat ketemu dengan kuasa hukumnya anak AG gitu. Kira-kira mereka akan banding atau enggak? Pikir-pikir ya? Ya, mereka juga masih pikir-pikir, tergantung nanti pihak keluarga akan seperti apa. Kalau dari angkanya sih memang kan lebih ringan dari tuntutan jaksa gitu kan ya. Dan kalau dari keluarga David sendiri, ya tadi kan udah disampaikan ini kok masih lebih ringan ya. Dan upaya dari pihak keluarga David tuh kedepannya apa nih? Ya, kita kan terus berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum terkait dengan bukti-bukti pada saat di pengadilan proses pemeriksaan saksi, kemudian ahli, kita juga terus menyampaikan masukan apa yang harus digali. Karena satu-satunya sumber bukti kami kan adalah satu HP-nya David, kemudian keterangan para saksi kunci yang pada saat itu menemukan David yang tengah dianiaya, begitu. Nah sehingga yang kami selalu update juga terkait kondisi kesehatan David yang sampai hari ini kalau memang secara fisik terlihatnya makin ada progres ya, tetapi yang namanya cedera otak dan itu berat itu memang tidak bisa dilihat dari penampakan di fisiknya. Pada saat ini David mengalami yang namanya short term memory gitu. Artinya ketika ini baru ketahuan. Iya, saya kemarin ada yang ngunjungin dia happy, dia ngobrol, ternyata hari ini kita tanya, Fit kemarin siapa aja yang datang? Joe aja, dia pikir bapaknya doang. Karena kan Joe setiap hari selalu ada, jadi itu selalu termemori di kepalanya. Iya benar, jadi kita nggak ingin pelaku ini diberikan keringanan apapun, terutama yang dewasa apalagi ya, gitu. Sementara kalau yang anak, memang ada sekat-sekat yang membatasi gerak para penegak hukum, tetapi kita pikir sudah sesuai dengan prosedur. Nah kalau sesuai dengan prosedur 6 tahun ya kan harusnya dipastikan di prosedur itu aja, nggak usah di double diskon lagi. Kalau dari pihak keluarga sempat melihat nggak Mbak? Kan ada pembelaan ya gitu dari video CCTV yang memang udah tersebar nih ya gitu kan di beberapa waktu lalu di media kami juga, temen aku sempat report itu, di mana respon AG saat itu dia bukan diam dan melihat tapi dia cenderung kayak takut dan balik badan gitu kan. Nah itu kalau dari pihak keluarga David sendiri melihatnya itu gimana Pak? Karena kan kemarin ini sempat katanya terencana dan lain sebagainya. Jadi kalau dari keluarga David sendiri gimana? Iya, kalau melihat barang bukti gitu, apalagi menilai misalnya keterangan saksi itu kan bisa melihat dari berbagai perspektif. Ya, kalau ditanya kepada kuasa hukum anak lagi pasti perspektifnya seperti itu. Ya, muncul perspektif menghindar, takut gitu. Tapi kalau dari majelis hakim, dari hakim tunggal ini kan belum tentu seperti itu. Akan disesuaikan, diuji dengan keterangan yang bersangkutan. Apakah benar dia takut? Apakah benar dia tidak dalam satu frame? Waktu itu seingat saya hakim tunggal ini juga sempat bertanya ketika dia menyalakan rokok. Nah itu kan juga di dalam perspektifnya kuasa hukum kan menyatakan bahwa itu gestur ketakutan.
orang kalau stres merokok misalnya begitu. Tetapi ketika diuji oleh majelis, oleh hakim tunggal, ternyata anak ini berpendapat bahwa itu biasa aja, itu kan masih ngobrol, belum dianiaya seperti gimana-gimana. Keluar kata-kata itu kan biasa aja. Nah itu yang saya pikir adalah proses menguji alat bukti. Nah dari situ nanti hakim baru bisa mengambil kesimpulan kira-kira sikap batin anak ini bagaimana, termasuk dengan yang di CCTV. Sehingga pada saat memberikan pertimbangan, menurut hakim dia hanya melihat aja, tidak ada hakim menilai bahwa itu adalah bentuk takut. Nah, saya ingat juga yang hakim sampaikan bahwa mereka kan bukan lagi di tengah hutan yang tidak ketakutan itu bisa nyata. Dia akan berpikir kalau gua ngelawan lari kemana, ini tengah hutan gitu. Sementara itu adalah perumahan 20 meter doang ke rumahnya si saksi anak N gitu. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa bentuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepakat di sana, mereka juga menunjukkan. Bagaimana dengan usia nih Mbak? Ini kan sebenarnya klarifikasi ini memang perlu diberikan oleh pihak AG, pihak David sendiri gitu kan ya Mbak ya. Dengan usia yang masih 15 tahun, belum bisa berpikir secara dewasa, jadi ada pernyataan ini sepertinya dikontrol nih anak ini, jadi masih belum tahu harus bersikap kayak gimana. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Mbak? Saya pikir dalam merumuskan, pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang sistem peradilan pidana anak sudah memikirkan bagaimana anak yang bisa diminta pertanggungjawaban, mana yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Dari sisi usia, kalau di bawah 12 tahun tentu nggak bisa diminta pertanggungjawaban, dikembalikan ke orang tuanya. Tapi kalau dia sudah di atas 14 tahun, secara kapasitas mental dia sudah bisa diminta pertanggungjawabannya dia. Nah, dalam secara utuh, hakim pasti akan menilai bagaimana karakter anak AG ini. Ketika hakim melihat, oh karakter anak AG ini satu, dia perilakunya seperti apa, lingkungannya bagaimana, kemudian cara dia berkomunikasi, kan dia menyampaikan bahwa dia sengaja menutupi hubungannya dengan Mario kepada teman-teman atau kepada David karena apa? Karena jeda waktu antara dia pacaran sama MDS dengan dia putus sama anak korban itu kan sangat-sangat dekat. Jadi takut nanti gosipnya atau dia takut nanti dibilang yang enggak, kira-kira begitu. Nah, dari rangkaian utuh itu hakim melihat oh karakternya anaknya seperti ini, perilaku anaknya seperti ini. Layak enggak dia dimintakan pertanggungjawaban? Kalau layak ya sudah. Mengapa dilakukan penahanan di LPKA? Itu kan juga sudah berdasarkan rumusan pembuat undang-undang ya. Tentu akan sesuai dengan privilege dia sebagai anak. Lembaga permasyarakatannya ya khusus anak. Kemudian nanti seperti apa dia di dalam, pembinaan seperti apa. Lebih memang tidak untuk pembalasan dendam, tetapi untuk memperbaiki sikap dia di masa yang akan datang, rehabilitasi terkait masa depan dia. Buat kami adalah back on the rule aja. Kalau memang aturannya sudah bisa membuat dia bertanggung jawab atas apa perbuatannya, maka ya lakukan itu. Kalau memang ada aturan terkait dengan pidana itu adalah setengah terhadap anak, ya sudah, kita juga tidak ada masalah. Kan kita tidak pernah menuntut hukuman terkait anak AG ini 11 tahun, 12 tahun, kan kita nggak pernah menuntut itu juga. Dari awal kuasa hukum anak AG menghimbau untuk hormati prosedur anak. Nah saat ini saya rasa hakim sudah menghormati prosedur anak itu, tetapi buat kami malah kebablasan. Kan udah 6 tahun, harusnya jangan diskon lagi, kecuali ya dalam pada saat pertimbangan ada hal-hal dari unsur-unsur pasal penganiayaan berat rencana itu tidak terbukti. Gitu, itu oke, tapi kan ternyata sudah terbukti secara sempurna loh. Oke, berarti sebenarnya apapun bentuk pembenaran atau pledoi yang disampaikan oleh pihak anak AG ini, sebenarnya dari keluarganya David nih nggak apa-apa ada pledoi, tapi hukumannya ya jangan di courting lagi, sesuai dengan aturan aja gitu ya sebenarnya. Kita memang berharap besar kepada putusan hakim tadinya untuk bersifat ultra petita, tapi mengingat tuntutan kan kemarin di luar ekspektasi kita juga begitu. Walaupun dalam kesimpulan yang disampaikan oleh JPU juga sudah membuktikan bagaimana peranan besar si anak ini gitu. Yang kita jaga adalah apa, Mbak Anggi? Anak ini kan sidang pertama dari 2 pelaku yang lainnya. Kita tidak ingin ini mencederai atau ini merusak berkas atau bukti-bukti terkait ke depannya. Nah, itu yang kita pastikan, oh ternyata semuanya
masuk kok dalam pertimbangan, artinya sudah terbukti secara sempurna, hanya terkait usia gitu. Oke, nah kemarin di persidangan itu ada yang bocor tuh Mbak gitu kan. Apakah memang hakim nggak sadar kalau misalnya persidangan ini terbuka gitu kan ya, akhirnya keluar suatu statement, dan ini izinkan kami untuk nanya Mbak, ini terkait dengan hal yang sebenarnya personal sih gitu kan, urusan AG dengan David yang akhirnya membuat Mario ini marah gitu ya. Saya rasa Mbak Mel udah denger lah itu apa gitu kan ya, soal adanya hubungan fisik dan lain sebagainya. Itu tanggapannya gimana Mbak Mel? Jadi dalam proses pemeriksaan saksi hari kedua, saya ingat itu kita udah tahu, cuma kan kita memang komit bahwa ini prosedur anak sehingga kita tidak buka ya. Dan tidak pernah menjadi bahan pemikiran keluarga. Pertama, terkait dengan yang katanya ada hubungan antara anak AG dengan klien kami, anak korban David. Satu-satunya yang menerangkan itu hanya keterangan pelaku aja Mbak Anggi. Ini hanya keterangan anak AG dan keterangannya MDS. Nah kemudian ada keterangan Sen yang menerangkan keterangan mereka berdua. Hanya mereka aja yang menerangkan ini. Ketika dipertanyakan kepada yang namanya Amanda, ya tidak ada tuh Amanda menyampaikan apapun bahwa itu benar. Bahkan Amanda bilang dia tidak ada membicarakan atau menyampaikan terkait Tapi itu. transkrip itu ada loh, Gitu. Mbak. Transkrip terkait di HP siapa? Di HP-nya Mario Dandi. Mungkin itu nanti akan Iya, dibongkar. di transkripnya Mario Dandi dengan Mario Dandi dengan Amanda. Amanda, betul, bahwa benar. ada kesaksian yang kesaksian yang palsu mungkin ya, atau salah kesaksian bohong atau apapun itu yang diberikan Amanda di persidangan dengan apa yang ada di Ya, digital forensik begitu. Nah itu gimana? Nah, kami kan hanya melihat dari chat yang ada di HP anak korban dong. Betul. Nah, pasca kejadian tanggal 17 Januari tidak ada pembahasan tentang itu. Oke. Bahkan kita lihat komunikasinya anak AG kepada klien kami tetap baik-baik Iya. aja, justru intens dari dia gitu ya. Minta dikirimin obat lah, gosenin inilah, minta ya segala macam, itu kayak biasa aja, nggak ada pembahasan loh. Oke, Gitu. Sampai tanggal 30 sampai si anak korban ditelepon sama MDS dan anak korban tanya ke AG, ini cowok lu ngapain telepon gua? Nah intinya anak AG bilang Oke. kalau dia marah-marah bilang aja ini salah gua, ini gua yang ini gua yang lu baik gua salah, intinya begitu. Itu ada chatnya itu. Nah makanya kita, tapi gini deh, kalau terkait dengan urusan anak dengan anak, dari seluruh hukum atau undang-undang, ahli pun menyampaikan anak dengan anak itu sifatnya sama-sama korban ya. Terlebih apakah itu benar nggak, kita sampai detik ini nggak pernah melihat ada percakapan terkait itu. Satu hal yang kita pahami, ternyata si tersangka MDS ini karakternya hancur banget. MDS ini ya. MDS ini dan moralnya di mana? Iya. Karena apa? Ini anak loh dimakan juga. Kalau itu benar ya, kalau keterangan dari yang disampaikan anak AG di persidangan itu benar bahwa dia justru sudah berhubungan dengan MDS ini, bahkan hanya 2 atau 3 hari dari kejadian tanggal 17, sehingga kan hakim melihat tidak ada trauma dari tanggal 17 gitu. Dan dari situ hakim juga melihat bagaimana perilaku anak AG ini. Iya. Dan kalau saya melihatnya, wah ini urusan anak dengan orang dewasa. Kalau terjadi hubungan seksual Mbak Anggi, itu yang salah tetap orang dewasanya. Betul. Bahkan jika anak-anak itu memaksa ya, meminta untuk berhubungan seksual dengan orang dewasa harus menolak. Karena dia lebih punya will Iya. untuk say no. Benar. Nah sehingga kalau itu terjadi, maka itu wilayahnya sudah pidana. Ini udah pedofil namanya. Nah sehingga harus ada, jika benar itu terjadi, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Si MDS bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum terkait ini, gitu. Catatan kami di sini ini orang benar-benar makan anak kecil, baik dari sisi seksual, dari sisi seksual dan penganiayaan. Ini dua-duanya korbannya anak loh. Gitu. Berarti sebenarnya apa yang bocor kemarin itu, kalau dari pihak keluarga ini sesuatu hal yang terlalu personal dan sebenarnya nggak terlalu substansi. penting, bukan nggak terlalu penting, iya nggak substansial. Nggak substansi sebenarnya, makanya kita nggak pernah mau ngebuka itu dari even kita sudah tahu juga. Tapi tahu Mbak, maksudnya keluarga tahu kejadian itu sebelum diungkap oleh hakim sendiri? Oh tapi enggak, kita nggak tahu.
Bahkan katanya ada pelecehan, itu kan kita bongkar juga. Kita nggak menemukan sama sekali, jangankan pelecehan persetubuhan, kita juga nggak menemukan itu. Sehingga kita bisa bilang itu nggak benar gitu. Dan terbukti beberapa kali yang mereka sampaikan sebelum persidangan, terbukti di persidangan bohongan gitu. Yang katanya tidak ikut merekam, nyata-nyata kok ikut merekam gitu. Yang katanya tidak tahu ada perencanaan, katanya mau ngomong baik-baik, ternyata terbukti pada saat persidangan ada komunikasi-komunikasi yang terjadi di antara mereka bertiga pada saat perjalanan mau ke rumah temannya anak korban gitu. Itu kan sudah masuk ke unsur perencanaan. Jadi jangan dipahami unsur perencanaan ini harus seminggu duduk bareng seminggu sebelumnya, enggak. Beberapa saat, jadi ada eskalasi dari jam 3 sore pada saat pertama kali mulai anak AG berkomunikasi dengan anak korban. Dan itu kan mulai mengelabui. Jadi tadinya sebenarnya niatnya adalah mau ngambil kartu pelajarnya anak AG di korban David. Yang katanya butuh banget harus hari ini. David udah bilang, ntar aja deh, gue titipin aja, nggak bisa, gue butuh banget. Terus anak korban sudah jalan dari rumah kontrakannya di Lebak Bulus ke Green Permata ini, terus bilang, kartu pelajar lu nggak ada, ketinggalan. Tapi akhirnya tetap aja dia ngotot mau mengembalikan kartu pelajarnya anak korban. Berarti dari setiap pernyataan, dari setiap barang bukti, itu dari handphone atau apapun itu sebenarnya 3,5 tahun vonis ini memang nggak fair ya dari pihak keluarga David, karena tadi udah ada perencanaan, udah ada obrolan, udah ada arah untuk ke sana, mengelabui dengan berbagai macam cara, kartu pelajar lah atau lain sebagainya, yang seharusnya pada saat dalam perjalanan itu bisa dihentikan, atau enggak, iya berbagai cara lah, gojekin kan juga bisa. Iya gitu benar. kan. Jadi kita ingin didudukkan sesuai dengan porsinya lah. Kalau ada pertimbangan dari hakim yang menyebutkan ada yang tidak terbukti dari pasal 355 ayat 1 Junto 55 ini, kita memahami, tapi kan ternyata pertimbangan itu sudah sempurna. Pasal itu sudah bisa dimintakan seutuhnya pertanggungjawaban. Nah, tetapi peringanannya ini yang membuat ada diskon lagi, ini yang kita tanda tanya dan kita mintakan untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya. Nah Mbak, ada lagi nih gitu kan, itu kan tadi AG gitu ya. Ini karena tadi udah sempat disebut soal Amanda gitu ya. Untuk Amanda sendiri kan sempat komplain terhadap pihak kuasa hukumnya Mario Dandi ya, yang mengatakan bahwa ini pencemaran nama baik gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gitu kan, memang ada transkripnya gitu, ada komunikasi antara Amanda dengan Dandi, sehingga sebetulnya ini ada juga nih pembelaan dari pihak AG bahwa sebenarnya yang kompor ini, terlepas dari itu, kompor ini Amanda juga. Nah itu kalau keluarga ngelihat gimana nih Mbak, dengan adanya komunikasi antara Dandi dengan Amanda sehingga akhirnya terjadilah yang kayak kita lihat sekarang ini kondisi David. Jadi memang keluarga gimana melihat Amanda sendiri Mbak? Ini kan saat ini kan masih AG dan Mario Dandi. Nah sosok Amanda ini pihak keluarga gimana nih Mbak? Dari diperiksa pada saat di persidangan kita memang melihat ada perannya, tetapi kan dia tidak mau menyampaikan itu di persidangan. Tetapi buat kami adalah ketika dia tidak masuk ke dalam ruang perencanaan, kemudian dia tidak masuk pada saat pelaksanaan penganiayaan, buat kami dia bukan orang yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ada satu hal Mbak Anggi, proses dia mungkin menyampaikan atau apapun itu tanggal sekitar 20-an Januari ya, kejadiannya yang katanya tanggal 17. Kemudian ada rentan waktu yang cukup panjang dari 20-an Januari sampai ke 20 Februari hari kejadian. Nah, di situ kita juga memahami ternyata dalam proses persidangan ketahuan pihak-pihak yang melakukan penganiayaan ini, apakah anak AG ataupun MDS, sudah melakukan aktivitas sehari-hari, sudah jalan bareng, sudah have fun, termasuk yang hakim sampaikan terkait mereka itu. Artinya tidak ada emosi, efek atau emosi yang disebabkan dari keterangan dari pembisik Amanda ini, yang kalau katanya pembisik tidak ada emosi spontan. Kan kalau orang emosi biasanya langsung dong. Nah itu kan enggak, ada jeda waktu, mereka sudah jalan, sudah ke sana, sudah ke sini. Tahu-tahu tanggal 20 pemantik adalah, saya nggak tahu ada apa pemantiknya, tetapi dalam proses persidangan ternyata bukan pemantik, kita melihatnya ada orang yang memang haus pamer arogansi aja. Gitu. Jadi dia melihat anak AG memang masih menjalin komunikasi pada waktu itu. Jadi mungkin ada yang tak terpuaskan aja dari egonya. Gitu.
Demikian tanggapan serta analisa dari kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, terkait dengan vonis anak AG serta berbagai bukti yang ditemukan sejauh ini di persidangan. Dan seperti yang tadi sempat disampaikan, terlepas dari proses hukum yang berjalan, kondisi David Ozora juga diinfokan kian membaik setiap hari. David sangat kooperatif dan ada kemajuan atas setiap terapi yang dijalani. Dan dalam kesempatan kali ini, saya beserta tim Inside Story menyapa David meski secara virtual. Halo Mbak Anggi, terima kasih doanya untuk David. Saya baru nemenin terapi okupasi. Dia baru belajar mewarnai. Itu. Kasih ya doanya ya. Bang Jo, terima kasih banyak untuk Mengingat kondisi fisik David yang masih harus terus dijaga, sehingga sebaiknya tidak bertemu secara tatap muka agar tidak mengganggu proses terapi dan istirahatnya. Tetap semangat David, speed recovery ya.